Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ditya Kurniawan dengan NPM 1904290039. Saya dari Prodi Agroteknologi. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana teknik budidaya tanaman tembakau dan tanaman kopi. Untuk pertama, saya akan memaparkan bagaimana budidaya tanaman tembakau dengan bahasa Latin Nicotiana tabacum L. Adapun klasifikasi tanaman tembakau sebagai berikut. Kingdom termasuk lantai, tumbuhan subkingdom Tracheobionta atau termasuk tumbuhan berpembuluh, superdivisi termasuk spermatophyta atau menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil, subkelas Asteridae, ordo Solenales, famili Solanaceae, genus Nicotiana, spesies Nicotiana tabacum L. Tanaman tembakau memiliki morfologi seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Untuk gambar lebih jelasnya bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya, teknik budidaya. Untuk yang pertama kita lakukan adalah persiapan benih. Benih kita pilih sesuai varietasnya yang bermutu tinggi agar tanaman tumbuh seragam dan mempunyai daya tumbuh sekitar 90%, toleran terhadap hama serta penyakit, dan mempunyai hasil pertumbuhan yang tinggi. Persemaian benih, buat lahan semai berbentuk bedengan dengan dimensi dekat 1-2 meter lebar, 50-80 cm tinggi, dan diberi naungan setinggi 1 meter dari plastik transparan supaya bibit nanti tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah 5 hari ataupun seminggu sehabis media semai dibuat, berikutnya ditaburkan benih pada bedengan. Lakukan penyiraman dengan memakai gembor tiap pagi serta sore hari. Setelah bibit berumur 35-50 hari, bibit siap dipindah tanam ke lahan. Untuk penanaman, waktu penanaman yang baik itu pada sore hari untuk menghindari bibit menjadi layu akibat terkena cahaya matahari yang berlebih. Tembakau ditanam dengan menggunakan sistem pagar ganda dengan kedalaman tanam sebatas pangkal batang. Umumnya pola tanam yang dipakai jarak tanam 100 cm dikali 50 cm ataupun 100 cm dikali 45 cm dengan populasi bibit kurang lebih 33.000 per hektarnya. Masuk ke perawatan. Adapun perawatan yang dilakukan seperti penyiraman, pemupukan untuk pemberian nutrisi kepada tanaman tembakau, penyiangan agar tanaman tembakau tidak bersaing terhadap gulma yang tumbuh akan unsur hara, pemangkasan, serta pengendalian OBD. Kedua, panen dan pasca panen. Teknik panen pada umumnya bila kondisi normal daun tembakau cukup masak untuk mulai dipetik pada saat tanaman berumur kurang lebih 50 hari setelah tanam. Daun menunjukkan tanda-tanda masak bila ujung dan tepi daun mulai berwarna kekuning-kuningan. Sudut duduk daun terhadap batang horizontal dan ibu tulang daun mudah dipatahkan. Panen dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemasakan daun, dimulai dari daun-daun paling bawah atau pasaran. Setiap kali panen, sebaiknya dipetik 2 daun dalam tiap tanaman, dan petikan selanjutnya dilakukan tiap kurang lebih 2-3 hari tergantung pada kemasakan daun berikutnya. Adapun pasca panen, pengeringan. Daun-daun yang telah dipanen selanjutnya disujen dan dikeringkan. Pengeringan pada prinsipnya meliputi beberapa tahap, yaitu pelayuan atau penguningan, pencoklatan, pengikatan atau pemantapan warna, dan pengeringan. Untuk penyimpanan sementara, tembakau atau krosok diturunkan dari gudang, pengering atau dirompos, maka siap dijual ke eksportir. Selama tembakau belum terjual, maka disimpan secara sementara di dalam ruangan. Tembakau disimpan di ruangan yang tidak lembab dan mudah diangin-anginkan. Pada umumnya, jamur dapat tumbuh optimum pada suhu kurang lebih 30-30 derajat Celcius dan kelembapan di atas 80%. Selanjutnya, kita akan masuk ke budidaya tanaman kopi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai budidaya tanaman kopi, terutama yakni kopi arabica dengan bahasa Latin Coffea arabica. Adapun pokok bahasan kali ini ada sejarah tanaman kopi, botani tanaman kopi, syarat tumbuh tanaman, teknik budidaya,
perawatan tanaman, pengendalian UPT, panen, dan pasca panen. Yang pertama, kita memasuki sejarah tanaman kopi. Sejarah singkat tanaman kopi. Masuknya tanaman kopi ke Nusantara tak lepas dari peran kolonialisme Belanda. Sejarah persebaran kopi dimulai pada 1696 oleh Belanda. Pada masa itu, Belanda membawa bibit kopi pertama dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Bibitnya sendiri berasal dari Yaman. Kopi Arabica atau Coffea Arabica berasal dari Afrika, tepatnya di daerah pegunungan. Namun, kopi Arabica mulai berkembang setelah dikembangkan di daerah Yaman dan selatan Jazirah Arab melalui para saudagar Arab. Kopi Arabica mulai menyebar ke daerah lainnya. Lalu masuk ke botani tanaman. Kopi Arabica berasal dari hutan pegunungan Ethiopia, Afrika. Di habitat asalnya, tanaman ini tumbuh di bawah kanopi hutan tropis yang rimbun dan merupakan jenis tanaman berkeping dua atau dikotil yang memiliki akar tunggang. Kopi Arabica banyak ditumbuhkan di dataran dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Kopi Arabica akan tumbuh maksimal bila ditanam di ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan berkisar 1.200 sampai 2.000 mm per tahunnya. Suhu lingkungan paling cocok untuk tanaman ini berkisar 15 sampai 24 derajat Celcius. Adapun klasifikasi tanaman, tanaman kopi Arabica termasuk kingdom rantai tumbuhan. Subkingdom Tracheobionta, tumbuhan berpembuluh, superdivisi Spermatophyta, menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta, tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida berkeping dua atau dikotil. Subkelas Asteridae, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, termasuk suku kopi-kopian, genus Coffea, spesies Coffea arabica L. Adapun untuk morfologi tanaman kopi, akarnya memiliki akar tunggang yang memiliki panjang kurang lebih 45 sampai 50 cm. Pada akar tunggang ini terdapat 4 sampai 8 akar samping yang menurun ke bawah sepanjang 2 sampai 3 meter, akar vertikal aksial. Untuk daun, bentuk daun Arabica berukuran kecil, panjang 12 cm hingga 15 cm dan lebar 6 cm. Daun tanaman Arabica mengkilap seperti berlapis lilin dan berwarna hijau. Mata tunas tumbuh di ketiak daun dan akan berubah menjadi cabang atau bunga terkandung kondisi. Bunga kopi Arabica memiliki mahkota yang berukuran kecil, kelopak bunga berwarna hijau, dan pangkalnya menutupi bakal buah yang mengandung 2 bakal biji. Benang sari pada bunga ini terdiri dari 5 sampai 7 tangkai yang berukuran pendek. Kopi Arabica umumnya akan mulai berbunga setelah berumur kurang lebih 2 tahun. Batang tanaman kopi merupakan tumbuhan berkayu, tumbuh tegak ke atas dan berwarna putih keabu-abuan. Adapun buah dan biji, daging buah terdiri atas 3 lapisan, yaitu kulit luar exokap, lapisan daging mesokap, dan lapisan kulit tanduk endokap. Yang tipis tapi keras, biji kopi terdiri atas kulit biji dan lembaga. Lalu syarat tumbuh tanaman kopi Arabica. Iklimnya, kopi Arabica pada umumnya tumbuh di dataran tinggi. Pola hujan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman kopi Arabica ini yaitu 2.000 sampai 3.000 mm per tahunnya. Kopi Arabica dapat tumbuh baik pada suhu 10 sampai 20 derajat Celcius. Bulan kering 1 sampai 3 bulan atau curah hujan lebih kecil 60 mm per bulannya. Untuk tanah sendiri, jenis tanah yang dibutuhkan kopi Arabica untuk tumbuh yaitu latosol dan vulkanis. Kita memiliki pH tanah 5 sampai 6,5. Salah satu ciri tanah yang baik memiliki lapisan topsoil yang tebal. Kondisi tanah di dataran tinggi memiliki kandungan organik yang cukup dan banyak dan tidak terlalu banyak terkontaminasi polusi udara. Lebih lengkapnya, kopi Arabica tidak menyukai kemiringan tanah. Mengingat perakaran yang kuat, maka kedalaman tanah yang efektif harus lebih dari 100 cm. Kopi Arabica menyukai tanah yang memiliki sifat fisik dengan tekstur lempung pada lapisan kedua. Tanah lapisan selain memiliki sifat fisik gembur, kita juga harus memperhatikan sifat kimia seperti kadar bahan organik harus lebih 3,5%, kadar C organik harus lebih dari 2%, nisbah C atau N minimum 10 sampai 12, KPK haruslah lebih dari 15 ME per 100 gram tanah. Kejenuhan basah pada tanahnya harus lebih dari 35%. pH tanah optimal adalah 5,5 sampai 6,5. Dan kadar unsur hara makro NPK dan unsur hara mikro seperti Ca dan Mg harus tinggi. Adapun persiapan lahan. Persiapan lahan menjadi faktor yang penting dalam memulai teknik budidaya. Persiapan lahan kopi ini perlu dilakukan setidaknya 1 sampai 2 tahun sebelum tanaman kopi pindah tanam.
Pembukaan lahan. Adapun pembukaan lahan, ketika lahan yang dulur, pilih mesti berupa lahan kosong bekas atau bekas tanaman lain. Maka perlu melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu. Dalam proses pembukaan lahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, bongkar sisa-sisa tanaman sebelumnya, tumbuhan kayu atau pohon yang masih hidup tidak perlu dibongkar, bersihkan lahan dari tanaman perdu. Selagi melakukan pembukaan lahan, pastikan Anda membangun jalan-jalan produksi. Pada lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 30%, bisa membuat teras-terasan untuk mencegah terjadinya longsor. Selanjutnya, memasuki teknik budidaya. Yang pertama kita lakukan adalah pembuatan pohon penaung tetap. Nah, dengan ciri-ciri tanaman memiliki perakaran dalam yang kuat, percabangan tidak terlalu banyak dan mudah diatur, disarankan untuk memilih tanaman yang memiliki daun berukuran relatif kecil dan tidak mudah rontok. Memiliki umur yang panjang, sangat disarankan untuk menanam tanaman penaung yang tidak memiliki sifat alelopati atau berbahaya bagi ternak, sehingga daunnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan, tidak berpotensi menjadi tempat hidup atau inang hama dan penyakit kopi. Beberapa jenis pohon penaung tetap yang banyak dipakai di Indonesia diantaranya lamtoro, sengon, dadap, kasuari, jeruk kopro, dan juga tanaman kelapa. Adapun pembibitan kopi Arabica secara generatif, pastikan membeli benih dari produsen benih terpercaya dan sudah mendapat SK Menteri Pertanian sebagai produsen benih terpercaya. Segera lakukan perkecambahan sesaat setelah benih diterima. Jumlah kebutuhan benih untuk 1 hektar disesuaikan dengan jenis dan jarak tanamnya. Untuk syarat pembuatan bedengan, lokasi bedengan mudah diakses, sistem drainase yang baik, dekat dengan sumber air untuk penyiraman, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Namun, tidak terlalu terik. Untuk menghindari sinar matahari terlalu terik, kita bisa memanfaatkan jaringan filter untuk atap atau sebagai penaung, terbebas dari hama dan penyakit yang endemik. Cara membuat bedengan, bedengan dibuat dengan utara selatan untuk mendapatkan sinar matahari yang baik. Cangkuli tanah untuk membalik tanah dan menghilangkan hama penyakit yang ada di dalam tanah. Bersihkan dari sisa akar dan rumput. Buat gundukan dengan ketinggian sekitar 20 cm dan lebar bedengan sekitar 80 sampai 120 cm. Panjang disesuaikan menurut kebutuhan. Jika tanah terlalu liat, tambahkan pasir halus dengan ketebalan 5 cm di atasnya. Berikan bambu, batu, ataupun batu bata di samping agar tidak longsor. Tebarkan secara merata GDM SEM granul bioorganik dengan takaran 1,6 kg untuk 40 per meter persegi di seluruh permukaan bedengan. Sirami dengan air hingga basah dan lembab. Tuangkan 250 ml GDM ke dalam tangki semprot, kemudian aduk hingga homogen. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan bedengan. Berikan atap atau naungan pada bedengan. Untuk cara penyemaian, benih kopi unggul yang sudah dipilih perlu direndam larutan pupuk organik cair GDM, spesialis perkebunan untuk menghilangkan bibit, hama, penyakit, serta meningkatkan daya tumbuh benih. Cara membuat pupuk organik cair GDM spesialis perkebunan adalah dengan mencampurkan 100 ml pupuk organik cair GDM spesialis perkebunan ke dalam 1 liter air. Kemudian aduk rata, masukkan benih ke dalam larutan pupuk organik cair GDM spesialis perkebunan tersebut selama 12 jam. Tiriskan benih, benamkan biji ke dalam tanah bedengan yang sudah disiapkan sedalam 0,5 cm. Tutupi dengan jerami atau alang-alang secara tipis untuk meningkatkan kelembapan. Sirami dengan air menggunakan sprayer setiap hari pada pagi dan sore hari. Larutkan 250 ml pupuk organik cair GDM spesialis perkebunan ke dalam tangki semprot. Lalu lakukan pemupukan 2 minggu dan terus lakukan perawatan, penyiraman, pemupukan, pencabutan gulma, dan pemantauan hingga siap pindah tanam. Lalu pembibitan vegetatif. Cara pembibitan kopi Arabica secara vegetatif dengan cara sambungan. Berikut adalah pembibitan kopi Arabica secara vegetatif atau teknik sambungan. Yang pertama, pilih batang bawah bibit dengan menggunakan benih stadium serdadu atau kepalen. Teknik penyambungan menggunakan metode celah. Cara penyambungan, bagian atas tanaman dari batang bawah sekitar 5 cm di leher akar dibelah hingga membuat celah sepanjang sekitar 1 cm. Bagian bawah dari batang atas sekitar 4 cm dari kopi kepal disayat dengan posisi miring pada kedua sisi agar terbentuk lancip seperti huruf V. Sisipkan batang berbentuk V ke celah yang telah dibuat di batang bawah. Setelah itu, tautkan selanjutnya. Lakukan pengikatan dengan menggunakan parafilm hingga sayatan tertutup rapat. Lakukan pemantauan dan perawatan dengan mencabut gulma dan menyirami tanaman setiap 2 hari sekali. Jika bibit sudah tumbuh, terus lakukan perawatan dan pembukaan hingga bibit siap pindah tanam. Cara menanam kopi Arabica. Cara menanam kopi yang benar harus dilakukan setelah tanaman penaung sudah siap atau cahaya yang diteruskan adalah 30-50%.
Gunakan benih yang sudah siap tanam, diantaranya sehat atau kekar, telah memiliki 6-8 pasang daun normal, sudah memiliki sepasang cabang primer. Lakukan pindah tanam saat musim hujan. Cabut bibit tanaman dari media pembibitan. Benamkan bibit tanaman pada lubang tanam yang sudah dibuat. Tutup hingga sebatas leher akar, kemudian padatkan tanah. Sirami dengan air secukupnya. Tuangkan 250 ml pupuk organik cair GDM spesialis perkebunan ke dalam tangki sprayer. Kemudian disiramkan ke seluruh bagian tanaman. Lakukan hingga memenuhi dosis 16 kg per hektarnya. Terus lakukan perawatan dan penyiraman. Jika didapati ada tanaman yang mati, segera lakukan penyulaman. Perawatan. Adapun perawatan yang dilakukan meliputi seperti pemangkasan. Pemangkasan dilakukan saat ada cabang berlebih, maka pangkas atau potong cabang yang tidak produktif. Kriteria cabang yang tidak produktif, cabang telah berbuah 2-3 kali. Jenis cabang balik, jenis cabang liar, jenis cabang cacing, jenis tunas air, dan cabang yang sakit akibat terserang hama dan penyakit. Pada cabang B3 atau berbuah 3 kali, Anda perlu memelihara namun juga harus dipangkas secara selektif. Potong cabang produksi pada cabang yang sudah mengeluarkan tunas dan pilih sedekat mungkin dengan batang. Tujuan pemangkasan tersendiri adalah menjaga tinggi tanaman agar tidak terlalu tinggi, membentuk cabang-cabang produktif. Pemangkasan mempermudah cahaya untuk masuk dan memperlancar proses sirkulasi udara di dalam tajuk, dan banyak manfaat lainnya. Adapun pemupukan kopi Arabica di usia 0-3 bulan, tuangkan 500 ml pupuk organik cair GDM ke dalam tangki semprot berisi air penuh. Kemudian aduk hingga merata, semprotkan seluruh bagian tanaman. Dosis yang disarankan adalah 10 ml per tanaman. Ulangi pengaplikasian setiap 2 minggu. Untuk pemupukan pada usia 6 bulan, sebarkan pupuk GDM ke bagian lubang tanam, lakukan hingga memenuhi dosis 400 kg per hektar. Ulangi pengaplikasian setiap 6 bulan, sirami dengan air hingga basah. Tuangkan 250 ml ke dalam tangki semprot berisi air penuh, kemudian aduk hingga merata, semprotkan ke seluruh bagian media tanam yang sudah basah, lakukan hingga memenuhi dosis 10 kg per hektar. Ulangi pengaplikasian setiap 6 bulan. Pemupukan kopi Arabica usia 3-12 bulan, tuangkan 500 ml pupuk organik cair GDM ke dalam tangki semprot berisi air penuh, kemudian aduk hingga merata. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Dosis yang disarankan adalah 20 ml per tanaman. Ulangi pengaplikasian setiap 1 minggu. Untuk pengendalian OPT, penggerek buah, terutama tanaman pada buah kopi, yaitu lakukan pengendalian secara kultur teknis dengan cara petik buah yang sudah masak atau awal mengawali panen sebelum musim panen besar, setidaknya 15-30 hari menjelang panen besar. Jangan biarkan ada buah matang yang jatuh dengan melakukan lelesan atau pemungutan semua buah kopi yang jatuh di tanah. Jika ada tanda-tanda serangan PBKO, segera panen semua buah dengan cara racutan atau rampasan. Untuk memastikan serangan PBKO tidak dipengaruhi hasil pasca panen, maka hasil panen dari lelesan dan racutan harus direndam dalam air panas bersuhu 60 derajat selama 5 menit. Untuk mengatasi nematoda parasit Pratylenchus covea dan Rhodopolus similis, akibat serangan yang ditimbulkan parasit ini seperti tanaman menjadi kerdil, daun menguning dan gugur, pertumbuhan cabang primer menghambat, bunga dan buah prematur, serta akar membusuk dan akhirnya mati. Untuk mencegah serangan nematoda parasit, disarankan menggunakan varietas yang tahan nematoda seperti bahan tanam seperti BP308 dan sudah direndam dengan pupuk organik cair GDM spesialis perkebunan. Ini merupakan gambar penggerek buah kopi PBKO oleh hama Hypothemus hampei, dan ini merupakan nematoda parasit Pratylenchus covea dan Rhodopolus similis. Untuk panen dan pasca panen dilakukan ketika tanaman kopi sudah matang optimum, warna merah menyala, daging buah lunak, berlendir, rasa manis dan tidak tercampur dengan buah yang hijau atau muda. Buah muda yang terpetik menyebabkan pecahnya biji pada saat di pulp flare dan mengakibatkan cacat fisik pada kepingan biji. Musim panen di dataran tinggi Gayo biasanya pada bulan Maret sampai Juni dan bulan September sampai Desember. Interval waktu panen tanaman kopi 7-10 hari sekali. Panen terlambat akan menyebabkan buah rontok dan jatuh ke tanah. Salah satu penyebab hilangnya hasil panen, kantong panen dan karung tempat hasil panen tidak digunakan bahan yang berasal dari bekas wadah penyimpanan zat kimia, pupuk, pestisida, atau barang yang berbau tidak sedap. Panen meliputi sortasi buah, gelondong merah, pengupasan kulit buah atau pulping, fermentasi, pencucian, penjemuran, pengupasan kulit tanduk, penjemuran, sortasi green, dan penyimpanan serta pemasaran.
Selesai sudah pemaparan saya mengenai budidaya tanaman tembakau dan tanaman kopi. Adapun kekurangan yang saya miliki, saya mohon maaf dan kritikan saya perlukan untuk memperbaiki presentasi saya yang kurang baik. Terima kasih. Saya Eka Ditya Kurniawan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.